Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran bermain peran anak usia dini. Materi yang akan kita bahas kali ini ada 3. Yang pertama, konsep strategi pembelajaran bermain peran. Yang kedua, karakteristik strategi pembelajaran bermain peran. Dan yang terakhir, cara implementasi strategi pembelajaran bermain peran. Pembelajaran dengan strategi bermain peran yaitu pembelajaran dengan cara yang seolah-olah berada dalam situasi untuk memperoleh suatu pemahaman tentang suatu konsep. Menurut Hamzah B. Uno, strategi bermain peran pertama dibuat berdasarkan asumsi bahwa sangatlah mungkin menciptakan analogi otentik ke dalam suatu situasi permasalahan kehidupan nyata. Kedua, bermain peran dapat mendorong siswa mengekspresikan perasaannya dan bahkan bisa melepaskannya. Yang ketiga, bahwa proses psikologis melibatkan sikap nilai keyakinan atau disebut belief kita serta mengarahkan kepada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai dengan analisis. Aspek utama dari pengalaman peran dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi 3. Pertama, mengambil peran role taking, yaitu tekanan ekspektasi sosial terhadap pemegang peran. Contohnya, bersandar pada hubungan keluarga berdasarkan tugas jabatan dalam situasi-situasi sosial. Kedua, membuat peran role making, yaitu kemampuan pemegang peranan untuk berubah secara dramatis dari satu peran ke peran yang lain dan menciptakan serta memodifikasi peran sewaktu-waktu itu diperlukan. Ketiga, tawar-menawar peran role negotiation, yaitu tingkat di mana peran dinegosiasi dengan pemegang peran yang lain dalam parameter dan hambatan interaksi sosial. Berdasarkan apa yang ditemukan di atas, maka strategi bermain peran yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas anak usia dini untuk mengembangkan dimensi atau potensi kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Bermain peran sebagai suatu pembelajaran bertujuan membantu siswa menemukan makna diri di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Kedua, karakteristik strategi pembelajaran bermain peran. Supriyadi mengatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik dalam bermain peran, yaitu sebagai berikut. Pertama, bermain peran merupakan sesuatu yang menyenangkan. Kedua, memiliki nilai positif bagi anak. Ketiga, bersifat spontan dan bebas bagi anak untuk memilih tokoh yang diperankan. 4. Melibatkan peran aktif anak. Dan yang kelima, memiliki hubungan sistematik dengan perkembangan kreativitas, pemecahan masalah, belajar bahasa, dan perkembangan sosial dan sebagainya. Aspek-aspek perkembangan yang diperoleh dari bermain peran sebagai berikut. 1. Bahasa dan intelektual. Ketika anak melakukan peran tertentu, seorang anak akan melakukan komunikasi dengan temannya dan menemukan banyak kosakata baru,
serta mendapat informasi baru yang diperoleh dari pengalaman bermain mereka. 2. Rasa percaya diri. Ketika anak memainkan peran orang dewasa, seperti menjadi seorang ayah, seorang ibu, seorang dokter, polisi, koki, dan lain-lain, anak akan merasa mampu dan melakukannya. Sehingga rasa mampu inilah yang akan memupuk konsep diri yang nantinya akan membentuk rasa percaya diri anak. Hal ini dapat dilihat dari ekspresi wajah anak yang mencerminkan bahwa mereka merasa bangga dan senang saat memainkan peran tersebut. 3. Sosial emosional. Bermain peran dapat menumbuhkan sosial dan emosional anak. Terlihat ketika anak bertukar pengalaman saat memainkan peran dan harus sabar menunggu giliran ketika ingin memerankan tokoh yang lainnya. Misalnya bermain peran dengan setting rumah sakit dan tokoh yang diperankan diantaranya dokter, suster, apoteker, dan pasien. Anak akan bergantian memainkan peran tersebut. 4. Fisik motorik. Bermain peran merupakan sebuah permainan yang mengajak seluruh anaknya untuk aktif bermain, sehingga anak akan lincah bergerak memainkan perannya dan melibatkan seluruh anggota tubuh dan indera mereka. 5. Fantasi dan imajinasi. Melalui bermain peran, seorang